Ya Allah, esok ataukah nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suriaku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ngaji Ngompol, ngomong politik bersama saya Yudi Pramuko, Guru Ngaji Iqra. Kita mau bahas ya, apakah ada hubungannya bonyoknya Ade Armando dengan Islamfobia yang merata di kalangan istana hingga sampai ke rakyat jelata. Saya ingin mengaitkan babak belurnya Ade Armando dengan Islamfobia. Apa ada hubungannya? Kita mau coba periksa dan kita mau coba terangkan satu-satu ya, supaya kelihatan jelas peta masalahnya. Ya meskipun saya guru ngaji, kita coba seperti orang-orang pinter itu. Ya nggak apa-apa, ngisi waktu luang mumpung umur masih ada ya kan. Jadi Ade Armando itu sebenarnya kan bukan maling ayam seperti yang atau pencuri sepeda motor seperti yang suka kita saksikan, suka digebuki sampai bonyok itu ya, malah dibakar. Tapi dia itu seorang dosen loh, seorang dosen yang begitu dihormati secara akademik. Dia gelarnya doktor dan dia seorang YouTuber, punya channel namanya Cokro TV ya. Dia bukan seorang seperti rakyat biasa yang atau anak muda yang nyolong motor, nggak punya channel TV, pendidikannya nggak keurus dan cara mengelola waktu juga nggak bisa, terus digebukin massa. Tapi Ade Armando itu berbeda, mesti ada sesuatu yang harus kita jelaskan kenapa dia kok sampai ditelanjangi. Untung dia nggak mati ya, dikeroyok oleh massa yang memang sudah tidak rasional di depan gedung DPR 11 April kemarin ya. Ini menurut saya ada kaitannya dengan situasi Islamfobia yang bercokol di istana hingga rakyat jelata, termasuk Islamfobia yang dinarasikan terus-menerus oleh Ade Armando. Kita lihat dulu satu-satu. Yang saya maksud Islamfobia adalah sikap, pikiran, pandangan hidup yang membenci Islam dan menyudutkan tokoh-tokoh Islam ya, yang menjadi representasi dari Islam itu kan tokoh-tokoh Islam itu. Contoh, kita mulai dari negara ya. Habib Rizik, ini kaos Habib Rizik. Ini serius. Ini ada Habib Rizik, ada kaitannya dengan bonyoknya Ade Armando. Saya terangkan ya, dia dilarang pulang 3 tahun 7 bulan oleh negara, dan dia kemudian mencari jalannya sendiri dengan usaha sendiri berdasarkan bantuan kolega-koleganya, dan ini menjadi pujaan, dan dia pulang tanggal 10 November 2020 dengan sambutan yang luar biasa. Itu menunjukkan ada rasa cinta terhadap Habib Rizik yang sudah dinista ya oleh negara, ya kan. Narasi-narasi yang begitu menyerang Islam, menyerang tokoh-tokoh Islam termasuk Habib Rizik, dan dia kemudian pulang. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dia kemudian diburu sampai kilometer 50 dan kemudian 6 pengawalnya dibunuh. Kemudian pembunuhnya dibebaskan dengan alasan
menurut pengadilan istilahnya vonis lepas sih, karena membela diri. Tindak pidana pembunuhannya sudah diakui oleh pengadilan, tapi dilepaskan pembunuhnya karena alasan membela diri ya. Coba membunuh 6 orang dilepas, membunuh 6 pengawal imam besar Habib Rizik Syihab. Jadi ada nuansa Islam yang diserang di situ ya kan. Ada ketidakadilan yang kemudian menjadi berubah menjadi dendam di kalangan masyarakat. Kok tokoh saya dihabisi? Dan kata-kata dihabisi itu juga diungkapkan oleh Ade Armando di Cokro TV yang saya dengar sendiri ya. Habisi FPI, habisi Habib Rizik. Kata siapa? Kata Ade Armando di Cokro TV, dan dia mendukung penurunan baliho-baliho oleh Dudung Abdurrahman ya kan. Dan Dudung sebagai wakil militer itu juga mengidap penyakit, mengidap Islamofobia, dengan begitu membenci FPI dan mengajak lawan tanding atau mengajak berkelahi FPI dalam satu upacara yang resmi, dan itu videonya beredar. Silahkan kalau mau macam-macam kira-kira. Jadi dari kalangan militer itu ada semangat Islamofobia yang dipersonifikasikan, yang diwakili oleh Dudung Abdurrahman saat kedatangan Habib Rizik, dengan cara dia juga menurunkan baliho-baliho yang dia akui sendiri atas perintah dia. Kemudian pada level polisi juga mengidap penyakit Islamofobia dengan cara membunuh, menghilangkan nyawa tanpa hak ya, dengan memburu. Apa dasarnya memburu, membuntuti 6 rombongan Habib Rizik yang ingin melakukan pengajian keluarga, pengajian subuh di keluarganya sendiri di daerah Kerawang atau di daerah mana itu. Apakah mereka diburu karena penjahat? Kan tidak, bukan tersangka juga diburu. Apakah ada usaha rencana pembunuhan terhadap Habib Rizik yang sudah 3,5 tahun diblok, tidak bisa pulang, dan sekarang bisa berhasil masuk dan tiba di negeri yang dia cintai, yaitu Indonesia. Jadi dari kalangan militer ada Islamofobia yang diwakili oleh Pak Dudung. Di kalangan polisi Islamofobia itu jelas ya diwakili oleh Pak Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya, mengerahkan pemburu bayaran ya, yang bergaji itu untuk membunuh akhirnya 6 orang itu. Sementara di level akademisi yang diwakili oleh Ade Armando juga dia melakukan serangan terhadap Islam mayoritas dengan mengatakan sebutan radikal, intoleran dan lain-lain terhadap kelompok Islam yang diwakili oleh Habib Rizik Syihab itu. Kemudian kita lihat ketarik dalam pemerintahan, di kalangan ormas juga ada ketua satu ormas Islam mengatakan lawan dia adalah HTI, dan juga Front Pembela Islam. Ada kebencian terhadap ormas Islam yang bukan seperti mafioso, bukan ormas Islam HTI dan Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah organisasi kejahatan, bukanlah organisasi kriminal, tapi begitu dibenci dengan narasi karena mereka anti NKRI dan intoleran dan radikal. Narasi-narasi ini yang dibangun untuk menyudutkan simbol-simbol Islam dan tokoh-tokoh Islam serta ormas-ormas Islam, yang dilakukan oleh ormas Islam sendiri yang tidak setuju dengan pendirian dari ormas Islam HTI dan Front Pembela Islam, dilakukan oleh kalangan akademisi yang diwakili oleh Ade Armando, diwakili Islamofobia, serangan-serangan terhadap Islam mayoritas juga dilakukan oleh kalangan militer dan juga kepolisian. Sementara rakyat dalam narasi-narasinya mengungkapkan serangan-serangan terhadap Islam mayoritas dan Islamofobia dengan semangat Islamofobia dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh sebutan-sebutan yang muncul, yaitu semacam sebutan kadrun.
kadal gurun, simbolisasi penghinaan, perendahan terhadap simbol-simbol Islam. Dan juga termasuk youtuber-youtuber seperti Abu Janda, Eko Kuntadi, Denny Siregar, Guntur Romli, semuanya melakukan serangan-serangan terhadap Islam mayoritas atau terhadap Islam yang memiliki pendirian berbeda dengan mereka dan memberikan cap bahwa mereka adalah, yang diserang itu adalah intoleran, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, dan lain-lain. Nah, narasi-narasi yang inti sarinya adalah serangan terhadap Islam, simbol-simbol Islam, dan juga semacam serangan terhadap tokoh-tokoh Islam, dan juga yang dibungkus oleh semangat Islamofobia tadi, itu bertumpuk-tumpuk dari hari ke hari, disimpan oleh orang yang diserang itu sebagai dendam yang merata. Dan dendam itu serta kejengkelan itu kemudian ditumpahkan pada 11 April yang mungkin mereka sasar, yang mungkin mereka lakukan, yaitu Ade Armando, yang juga sebagai pengabdi, sebagai buzzer, sebagai penjilat istana, pengabdi istana buzzer yang dipersepsi secara buruk oleh orang-orang yang merasa disudutkannya. Dan kemudian mereka melakukan pelampiasan dendam itu, kejengkelan itu yang tidak bisa ditahan dengan cara menghabisi Ade Armando dan menelanjangi orang-orang yang bertahun-tahun secara terus-menerus menghina, dan kemudian sekarang berbalik menjadi arus yang menghantam Ade Armando sendiri sebagai simbol kekuasaan yang tidak bisa dilawan, dan dia hanya bisa melawan seorang Ade Armando yang menyediakan dirinya untuk dihakimi massa karena dia berada di tempat yang salah, sebuah lokasi demonstrasi yang penuh dengan kemarahan terhadap ketidakadilan. Dan simbol ketidakadilan itu sekarang ada di depan mata, yaitu Ade Armando. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung dulu, sekarang saya adalah guru ngaji yang belajar ngomong politik. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilupakan, Islamofobia masih bekerja ya, masih bekerja untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus menyerang orang-orang yang ingin mengoreksi kekuasaan, ingin memperpanjang kekuasaan, ya, ingin menunda pemilu, yang menaikkan harga, yang memberatkan masyarakat. Itu yang akan dikoreksi. Sementara tokoh-tokohnya masih tetap dibiarkan di dalam penjara seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan tokoh-tokoh kritis lainnya. Dan inilah nasib dari Ade Armando yang menjadi tumbal bagi dendam yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, untuk menghapuskan dendam, saya kira narasi-narasi tentang Islamofobia harus ditata ulang, harus diubah. Tidak ada lagi narasi yang menyudutkan Islam sebagai mayoritas, yang menyudutkan tokoh-tokoh Islam, dan yang tidak lagi narasi yang dibangun bukanlah yang menghina simbol-simbol Islam sebagaimana yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh pejabat militer, kepolisian, ormas Islam, dan juga para YouTuber atau para buzzer yang menggunakan YouTube untuk menyerang kelompok lain yang tidak sejalan dengan kekuasaan.